Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe channel aku. Dan di kesempatan kali ini aku juga akan membahas salah satu tempat yang mungkin bisa dijadikan sebagai tapak tilas, terus bisa dijadikan salah satu perjalanan yang bersejarah ataupun wisata untuk kerohanian, mungkin bisa banget. Dan mungkin buat kalian yang suka dengan cerita-cerita sejarah zaman dulu, dan kali ini aku akan membahas salah satu hutan yang merupakan hutan yang tertua, mungkin ya bisa disebut itu, yaitu Alas Purwo. Nah, mungkin buat kalian yang berasal dari dekat-dekat sana, bisa kalian komen di bawah ini buat absen siapa aja sih yang deket-deket rumahnya dari Alas Purwo. Dan buat kalian jangan lupa untuk ditonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip, oke? Berbicara mengenai Alas Purwo, nah Alas Purwo ini berada di Banyuwangi yang merupakan salah satu alas ataupun hutan yang memiliki luas sebesar 434 km. Dan Alas Purwo ini merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia yang menampung ribuan flora dan fauna di Pulau Jawa. Nah, lebih tepatnya Taman Nasional Alas Purwo ini adalah taman nasional yang lokasinya berada di Kecamatan Tegal Glimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Dan secara posisi geografisnya, Alas Purwo ini terletak di ujung tenggara Pulau Jawa, wilayah pantai selatan. Nah, di Alas Purwo ini terkenal dengan banyak banget adanya wisata alam ataupun wisata pantai yang memang masih banyak banget dilindungi, mungkin baik dari hewan liarnya ataupun hewan yang memang tepatnya ditetapkan di sana. Jadi buat kalian yang memang ingin melakukan perjalanan sejarah ataupun perjalanan wisata ke sana, masih bisa banget, karena di sana itu rimbun banget dan asri banget, dan tentunya sejuk banget buat kalian yang suka dengan sejarah ataupun wisata sejarah. Nah, selain Alas Purwo ini dikenal dengan tempat nasional atau tempat wisata nasional yang memiliki pemandangan dan panorama indah, namun di balik pemandangan dan panorama indahnya itu, tahukah kalian bahwa Alas Purwo ini juga menyimpan begitu banyak misteri buat orang-orang yang memang suka dengan perjalanan sejarah plus misterinya. Dan di sini aku akan membahas beberapa misteri yang terkait dengan Alas Purwo. Jadi buat kalian yang memang berada di sekitaran Banyuwangi, bisa kalian komen di bawah aja untuk penambahan fakta dari Alas Purwo. Nah, untuk beberapa mitos mengenai keangkeran Alas Purwo ini, sampai sekarang pun ternyata masyarakat Banyuwangi itu masih mempercayai. Karena kalian bisa lihat aja di videonya, ini merupakan kondisi dari Alas Purwo yang memang kalaupun misalnya malam kesini, wow, bayangkan kan kalian melihat pohon-pohon yang sangat rindang dan banyak banget. Dan bahkan beberapa mitos yang akan aku ceritakan ini mengenai keangkeran Alas Purwo ini, mungkin bagi kalian, oh emang bener nggak sih ada yang seperti ini hanya mitos yang beredar. Tapi masyarakat yang berada di sekitaran Banyuwangi ataupun tempat tersebut masih mempercayainya sampai sekarang. Yang pertama itu, mitosnya yang beredar adalah cerita tentang Wagini, anak genderuwo dari Alas Purwo. Nah, ada salah satu cerita yang berkembang nih di daerah Banyuwangi tentang sosok anak genderuwo dari Alas Purwo yang dikenal dengan nama Wagini. Konon guys, ceritanya ini kenapa bisa melahirkan seorang anak genderuwo. Konon katanya Ibu Wagini itu didatangi oleh suaminya yang ternyata menyamar sebagai manusia, yaitu si genderuwo tersebut akhirnya menyamar menjadi manusia. Dan pada zaman dulu itu memang kental banget. Untuk zaman-zaman genderuwo itu katanya memang sudah ada sebelum manusia itu ada di bumi ini. Kalian bisa lihat aja di vlog cerita, di cerita playlist ceritanya aku itu Asal Usul Hantu, ada yang genderuwo itu katanya memang sudah ada dari zaman dulunya gitu. Jadi dia itu memang sering menyerupai ataupun berubah-ubah wujud sesuai dengan dia inginkan, dan bahkan memang dulu sih mungkin katanya bisa bersetubuh dengan manusia. Dan bahkan si Wagini ini yang diklaim merupakan anak dari genderuwo ini bahkan pernah diundang di salah satu stasiun TV, dan mungkin katanya yang dengan postur tubuh yang sangat besar, karena
mungkin apakah peranakan dari genderuwo tersebut, dan konon katanya dari kecil memang tidak suka memakan nasi. Dan ini sih masih menjadi mitos ya, apakah benar diundang di stasiun TV karena mungkin memang dinyatakan sebagai anaknya si genderuwo. Ini menurutku nggak masuk akal sama sekali sih, kalaupun misalnya memang beneran ada, cuman ya mungkin masih bisa dipercayai oleh masyarakat setempat. Oke, yang kedua ada Goa Istana Alas Purwo. Nah, Goa Istana ini dianggap sebagai salah satu tempat pertapaan Soekarno yang terkenal sampai sekarang. Dan menurut cerita rakyat setempat, disinilah Bung Karno bertemu dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul atau Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Nah guys, pada zaman dulu di Goa Istana inilah para raja-raja ini berkumpul untuk saling bertukar pikiran satu sama lain. Dan biasanya ini Goa Istana ini dipergunakan untuk mencari ataupun mempelajari ilmu-ilmu gaib oleh raja-raja zaman dahulu. Namun pandangan dari paranormal yang bisa melihat ada apa sih di Goa Istana ini, konon sih katanya paranormal ini bilang ada dua sosok penjaga di Goa Istana ini yang bertubuh besar. Dan memang banyak sekali penghuni dari alam lain yang berada di Goa Istana itu. Biasanya sih yang disebut itu adalah jin. Nah guys, dan di goa ini pun juga dipercayai menjadi pusat dari semua penghuni yang ada di hutan Purwo ini. Dan udah sebagai menjadikan sebuah kerajaan yang menyimpan banyak banget misteri. Dan Alas Purwo ini yang disinyalir merupakan pusat kerajaan makhluk halus di tanah Jawa. Nah guys, selain Goa Istana, ternyata di area Banyuwangi ataupun di Alas Purwo sendiri ini masih banyak banget beberapa goa-goa yang gak bisa aku sebutkan satu-satu. Mungkin aku bakalan bahas di next video, yang memang ternyata masih banyak banget menyimpan misteri untuk kita kulik sampai habis. Tapi untuk saat ini aku bakalan bahas dulu untuk di Alas Purwonya. Mungkin next aku akan bahas lagi di goa-goa lainnya di episode cerita lainnya. Oke guys, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini ada orang menghilang di Alas Purwo. Nah, konon dalam cerita yang turun-temurun dari masyarakat Banyuwangi, tidak ada satu orang pun manusia yang akhirnya bisa pulang dengan selamat ketika memasuki hutan Purwo ini. Dan bahkan jasad manusia yang meninggal di dalam Alas Purwo ini tidak bisa ditemukan. Dan bagi yang bisa keluar dengan selamat dari tempat hutan Purwo ini, maka akan mendapatkan musibah ataupun kecelakaan. Nah guys, menurut cerita yang sudah melegenda dari masyarakat, ternyata di Alas Purwo ini kurang lebihnya ada 40 goa yang dulunya sering didatangi oleh orang-orang yang menghampiri untuk bertapa ataupun menimba ilmu di sana. Cuman sebaliknya dengan cerita yang memang beredar, itu banyak banget yang gak bisa keluar ataupun yang meninggal di sana itu jasadnya tidak bisa ditemukan. Nah guys, konon nih beredar juga mitos ataupun mungkinkah sampai saat ini memang ada orang yang datang pada saat bulan Suro atau tahun baru Jawa itu, banyak banget orang yang datang ke Alas Purwo untuk melakukan salah satu ritual ataupun semedi di petilasan-petilasan atau goa-goa yang ada di Alas Purwo. Next guys, yang keempat ada makam Mbah Dowo yang masih menjadi misteri. Nah, di Alas Purwo ini terdapat makam Mbah Dowo yang merupakan makam yang panjangnya 7 meter yang terletak di tepian alas ini, dan merupakan keberadaan makam ini masih penuh misteri sampai sekarang. Nah, untuk makam Mbah Dowo ini ternyata ditemukan oleh anak-anak penggembala kambing pada saat itu di tahun 1960, dan pada saat makam itu ditemukan ternyata banyak banget orang-orang yang melakukan semedi di makamnya Mbah Dowo tersebut. Tapi guys, menurut cerita, makam yang sepanjang 7 meter ini bukanlah makam jasad manusia, tapi melainkan tombak pusaka yang merupakan milik dari Empu Barada yang bernama Tombak Toro Welang. Dan tombak ini ternyata dititipkan kepada Suryo Bojonegoro untuk diserahkan kepada Raja Klungkung pada saat itu. Dan tombak ini digunakan untuk melawan janda yang berilmu hitam yang bernama Calon Arang. Dan akan tetapi Suryo Bojonegoro ini melanggar amanah dan akhirnya membuka tempat pusaka itu sebelum sampai di Istana Klungkung. Nah guys, semenjak kejadian itu akhirnya tombak pusaka ini pun akhirnya kembali lagi ke tanah, dan si Surya Bojonegoro ini akhirnya menghabisi masa hidupnya itu ataupun menghabiskan masa hidupnya ini untuk menjaga tombak pusaka tersebut.
Tapi guys, ternyata sosok penjaga yang berada di makam Baduwu ini adalah seseorang yang berpakaian seperti senopati, dan dia adalah yang menjaga pusaka ini. Dan sosok ini bukanlah si Suryo Bojonegoro, dan pusaka ini ada di dalam makam yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi sehingga menciptakan energi yang sangat positif di sekitarnya, sehingga dijaga oleh seperti prajurit-prajurit. Namun sedangkan yang di luar makam mempunyai energi yang sangat negatif. Dan menurut beberapa orang yang memiliki ilmu supranatural bilang kalaupun makam ini itu memang diyakini dijaga oleh beberapa prajurit, dan memang banyak banget makhluk-makhluk halus di sana yang memang mungkin mengitari tombak pusaka tersebut. Yang kelima, ada banyaknya petilasan yang merupakan peninggalan sejarah dari Majapahit, dari kerajaan Majapahit. Nah, di Alas Purwo ini guys juga banyak banget tempat-tempat yang dijadikan ritual ataupun upacara-upacara keagamaan agama Hindu. Karena tempat ini masih banyak banget adanya petilasan-petilasan peninggalan leluhur kerajaan Majapahit. Pertapaan ataupun petilasan-petilasan yang ada di Alas Purwo ini merupakan petilasan peninggalan dari kerajaan Majapahit dan masih biasanya digunakan untuk upacara sakral oleh umat agama Hindu yang masih berada di area Banyuwangi ataupun di Alas Purwo sendiri. Namun ternyata di Alas Purwo ini terdapat situs kawitan yang mungkin masih menjadi misterius asal-muasalnya, dan di situs kawitan ini biasanya warga pun akhirnya menggelar upacara keagamaan bulan purnama dan bulan mati. Oke guys, sekian dulu informasi mengenai Alas Purwo yang berada di Banyuwangi. Mungkin buat kalian yang mau menambahi tentang Alas Purwo, ataupun mungkin kalian pernah datang ke Alas Purwo mengalami hal misteri, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan buat kalian yang ingin ke sana, tetap jaga sikap. Mungkin sih setaunya aku, untuk datang ke sana itu perlu bantuan dari warga sekitar. Apakah diperbolehkan untuk datang sendiri atau gimana? Karena selain dengan keindahan fauna, flora, dan pemandangan yang sangat indah serta panoramanya, di sana juga terjadi ataupun terdapat cerita-cerita dengan keangkeran dari Alas Purwo sendiri. Jadi buat kalian jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel aku, dan nyalakan post notification-nya biar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye bye.